modul 1.4 tentang budaya positif ya. Di sini saya tidak akan menggurui atau mengajar, tetapi saya di sini adalah sharing sedikit tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4. Kita lanjut saja. Di sini saya akan diseminasikan atau memaparkan sedikit materi tentang apa itu budaya positif. Ya, mungkin di sini ya bisa memberikan gambaran sedikit. Kira-kira menurut Miss-nya apa itu disiplin positif? Pak Hans, ada yang bisa memberikan gambaran sedikit kira-kira apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Oke. Pasti di sekolah kita menerapkan namanya disiplin positif ya. Ya, entah itu perilakunya, entah itu sikapnya, entah itu bagaimana anak-anak kita dalam kelas ya. Kita menilai semua perubahan-perubahan itu kita ubah ke dalam disiplin positif. Sudah pelajari ada 7 kegiatan inti atau konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, kelima itu kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol guru, dan ketujuh segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi ketujuh konsep inti ini sebenarnya harus kita jalankan dalam mendidik anak-anak dalam kelas. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Tentu kita sudah pahami bahwa kurikulum kita sekarang itu lebih memusatkan kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan lagi teacher center, tapi lebih ke student center. Ya, itu yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama kita akan bahas satu persatu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, lagi-lagi kita kembali ke profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus mengenal apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ya, ini adalah tabel bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, contohnya dalam kelas kita sebagai guru menganggap bahwa apa yang saya yakini itu yang siswa saya juga harus alami. Apa yang saya mau itu yang siswa saya juga harus kerjakan. Contohnya realitas atau kebutuhan kita. Seperti contoh yang saya sudah sampaikan tadi bahwa disiplin positif itu tidak harus dapat hukuman, pujian, ataupun paksaan dari kita guru. Tetapi kita mendisiplinkan murid itu dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu bertanggung jawab. Contoh ketika upacara bendera, tanpa kita suruh anak-anak kita untuk berbaris, dia sudah tahu posisinya di mana. Dan itu saya sudah terapkan di siswa saya. Mungkin Bapak Ibu akan melihat hari ini tanpa saya suruh ke lapangan untuk ikut berbaris, dia sudah tahu tempatnya. Karena saya sudah mulai mengajarkan sejak ini disiplin positif, bukan karena saya mengancam
hukum atau memberi pujian berlebihan. Kita lanjut Bapak Ibu, dari disiplin positif ini kita merangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ya, kayak mandiri, kita ajarkan mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa yang dibahas di sini Bapak Ibu? Menurut dosen, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu siswa saya suka dipuji. Kalau saya bilang, wah hebat nak, sudah berbaris dengan baik, sudah berdoa sebelum ibu guru datang. Ya, tapi kalau saya tidak puji atau orang lain yang masuk, dia tidak melakukan seperti itu. Dia hanya melakukan ketika saya masuk, artinya dia hanya merindukan pujian dari saya. Tapi bagaimana jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Artinya apa? Tanpa ibu guru ada, saya harus berdoa sendiri, beribadah sendiri, tertib, membuang sampah pada tempatnya tanpa saya disuruh oleh ibu guru saya. Dan ketika Bapak Ibu guru masuk bergantian, itu sudah dilakukan dengan tanggung jawab. Ya, kita lanjut tentang keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas di sini pasti Bapak Ibu guru wali kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa memberikan contoh? Atau sama? Sama atau berbeda? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tahun lalu juga saya masih bingung. Sama enggak ya peraturan dengan keyakinan kelas? Ya, ada yang bisa jawab? Keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan, kita diatur. Contoh, ketika kita naik motor, kita diharuskan aturan menggunakan apa? Helm. Harus berhenti di lampu merah. Lampu hijau harus jalan. Ya, itu harus. Itu aturan yang harus dipatuhi. Apa bedanya dengan keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai dalam diri seseorang, ya, yang terus digali. Contohnya, menghormati tanpa perlu ada aturan, dia sudah menghormati Bapak Ibu. Ya, itu yang saya pelajari dan tangkap selama pembelajaran modul 1.4. Pikirnya peraturan dan keyakinan itu sama, ternyata berbeda Bapak Ibu ya. Keyakinan lebih ke nilai-nilai yang ada dalam diri siswa terus kita gali. Baik, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya melihat di sini teman saya Bu Astrid justru sudah melakukan ini keyakinan kelas dibandingkan saya pribadi. Saya masih melakukan aturan di dalam kelas. Saya buat aturan. Mungkin Bapak Ibu di sini masih melakukan aturan, ya. Saya mau bahas sedikit tentang bagaimana membuat keyakinan lebih diyakini siswa dibandingkan dengan aturan. Saya melihat teman saya paralel kelas 4, saya 4A, teman saya 4B, dia sudah melakukan keyakinan kelas. Dan saya melihat bahwa dia yang melakukan, saya masih belajar. Caranya dia melakukan adalah kesepakatan antara siswanya dengan gurunya. Waktu gurunya tidak hadir, saya menggantikan. Siswanya itu sudah mengetahui, Bu Guru kan punya kesepakatan atau keyakinan kelasnya seperti ini. Tidak membuang sampah, tidak ribut. Bukan tidak ribut, tetapi ketika ada guru harus dihormati. Wah, berarti sudah ada kalimat-kalimat positif yang disampaikan gurunya. Dan itu saya berpikir bahwa teman saya ini sudah melakukan keyakinan kelas. Semoga kita juga Bapak Ibu mengikuti hal yang sama. Karena keyakinan kelas di dalam kelas, jangan terlalu panjang. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu masih aturan. Kalau keyakinan kelas diubah ke hal
kalimat-kalimat positif, contohnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya dibilang jangan ribut, jangan menyuruh. Karena ketika kita menyuruh, anak-anak pasti berpikir bahwa oh itu hukuman karena saya dilarang. Tapi sebaiknya apa keyakinan keras yang bisa kita bentuk? Saling menghormati. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin di sini ke depan saya akan belajar lagi bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Seperti itu, jangan membuang sampah sembarangan. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, hormatilah Bapak dan Ibu guru. Bukan jangan ribut di kelas. Jadi kata-kata seperti itu diubah ke nilai-nilai kebajikan. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4 Aktif ya. Rutin ibadah pagi dan pulang. Ya, otomatis saya sudah ada kesepakatan dengan siswa saya apa saja keyakinan kelas yang akan kita sepakati selama setahun ini. Dan sebelum saya belajar tentang keyakinan kelas, ada beberapa kata yang harusnya diubah ke kalimat positif. Contoh, tidak berbicara kotor. Kira-kira kalau kita ubah ke ketika kita ubah ke kalimat positif, jangan bicara kotor. Seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Ya? Iya, berbicara yang sopan. Jadi ini kata-katanya masih perlu diubah ke kalimat-kalimat positif. Tertib di kelas saat belajar, piket sesuai jadwal, datang tepat waktu. Jangan dibilang jangan terlambat, tapi datang tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, percaya dan menghormati, hormat dan saling bekerja sama. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang kami buat dalam kelas bersama dengan siswa. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Anak-anak kita atau kita pasti bertahan hidup dari mana? Makanan, ya, pakaian. Kalau kasih sayang dan rasa diterima di kelas kita, siswa kita banyak yang merasa ingin disayang dan ingin diterima. Ya, ketiga, penguasaan. Contoh, siswanya Ibu Zerni, William itu sebenarnya dia mau jadi penguasa di kelas, ya, tetapi dia juga ingin disayang dan diterima oleh gurunya. Makanya dia bukan nakal, tetapi ada keinginan batin yang ingin diikuti atau ingin kita guru mengenal apa kebutuhan siswa kita. Di kelas saya melihat beberapa bulan ini ada beberapa siswa saya yang memang mau tentang kasih sayang dari gurunya. Ada sedikit melapor, ada sedikit bercerita. Karena apa? Dia kurang kasih sayang di rumah, dia butuh di sekolah. Ya, jadi kita harus memahami kelima hal ini tentang kebutuhan dasar manusia, kebebasan dan kesenangan, penguasa. Di kelas itu ada siswa yang mau berkuasa, mau dia jadi orang yang diperhatikan dulu, dia mau jadi penguasa. Bagaimana solusinya menghadapi anak-anak seperti itu? Kita harus tahu apa yang dia butuhkan, ya, dan ada solusi yang harus kita berikan. Jangan langsung dibilang, di sini tidak ada yang berkuasa, yang berkuasa itu saya gurunya. Salah ya Bapak Ibu, bukan salah. Tidak tepat seperti itu, ya. Tapi memang ada anak-anak yang memang mau diakui
akui bahwa dia yang berkuasa dalam kelas. Contoh, ada contoh kasus, mungkin ada beberapa yang seperti kasusnya Ibu Herniati ini. Ibu Herniati ini adalah guru wali kelas 4A. Sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Herniati, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya pasti ada ya. Pernah Bu Elis menyampaikan, habis makanannya temannya dimakan. Kita harus cari tahu apa penyebabnya. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin temannya bawa makan, dia langsung makan karena dia lapar. Itu kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, mungkin alasan Tommy karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Biasanya ada di makanannya, tapi karena dia mau diperhatikan gurunya, diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia suka iseng memakan makanannya temannya. Nanti gurunya sampaikan ke orang tuanya, baru orang tuanya mengerti, oh anak saya ini mau diperhatikan. Lanjut, alasan ketiga Tommy, karena temannya tak jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Sama pernah saya hadapi di dalam kelas Bapak Ibu, kasih habis makanan dari temannya. Ya, temannya menangis sama guru dan guru habis makananku, namakan si William. Kayaknya Bu Serli pernah ya, habis makanannya temannya. Dan apa yang dilakukan gurunya? Dia memarahi. Sebenarnya si anak ini sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Ya Bapak Ibu, alasan yang terakhir, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan ibunya yang itu terus. Mungkin telur dadar terus, tempe goreng terus. Nah temannya bawa ayam geprek atau ayam crispy, ya. Ya, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya, maka Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, yang mau bebas ya. Yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja. Ia mau menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya habis. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kita harus tahu kenapa dia memakan makanannya temannya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, dan itu berlaku bagi kita, Bapak Ibu guru, memperhatikan siswa kita di kelas. Yang terakhir, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 bagian ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini, di mana Bapak Ibu, yang mana posisinya Bapak Ibu? Mari kita lihat, nanti saya akan tanya satu-satu di mana posisinya ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru berkata contohnya seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Kalau kamu tidak ikut upacara, pulang saja, tidak usah datang di sekolah. Itu penghukum. Itu penghukum ya Bapak Ibu. Yang kedua, ya, dan saya masih melakukan seperti ini, guru sebagai penghukum, jujur. Ya, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita guru menjadi pembuat merasa bersalah sama siswa. Nah, kamu sebenarnya apa ini? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu rela sekali mengajar kamu, nak, tapi kamu tidak mau mendengar. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Itu kita jadi guru pembuat merasa bersalah. Saya juga masih sering lakukan seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, kita posisi guru sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu.
Kalau misalnya kesalahan yang kamu lakukan itu tidak apa-apa, besok jangan dilakukan lagi. Oke nak, itu teman. Saya juga sering melakukan hal itu ya, posisi guru sebagai teman. Kemudian kita sebagai posisi guru pemantau, di mana kita tahu aturannya, tetapi ada konsekuensi. Hari Senin upacara bendera yang tidak memakai atribut sekolah nggak usah berbaris, atau boleh berbaris dengan catatan nanti ambil atribut di kantor. Nah, itu pemantau, kita pantau siswa kita. Yang terakhir ini manajer. Kadang-kadang kita juga sebagai manajer, apa itu manajer? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah? Contohnya anak-anak kita tidak disiplin, maka kita sebagai guru tidak langsung memarahi. Ada anak-anak kita terlambat, jangan langsung kita bilang pulang mau, atau berdiri di lapangan, atau dihukum sama guru BP, ya. Tapi apa yang harus ditanyakan, apa masalahnya? Ya seperti itu. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sebenarnya saya ini di posisi kontrol keberapa? Apakah saya sebagai guru yang suka menghukum, ataukah apakah saya guru yang membuat merasa bersalah, atau saya ini guru yang sebagai teman, pemantau atau manajer? Dari kelima posisi kontrol ini, yang baik dilakukan adalah posisi manajer. Ya, Bapak Ibu, tanyakan apa yang salah dengan anak-anak kita, cari solusinya, dan bagaimana cara menyelesaikan hal ini tanpa kekerasan, tanpa iming-iming, tanpa membuat siswa kita merasa bersalah. Di sini saya akan memberikan soal bagi Bapak Ibu. Nomor 1 kira-kira apa? Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu? Kira-kira ini termasuk posisi kontrol keberapa? Kalau kita sampaikan sama siswa kita, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu? Saya kecewa. Posisi kontrol kedua. Ya, yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kedua atau penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, bukan teman. Oke, pembuat merasa, ya benar. Kenapa pembuat merasa bersalah? Ya, kamu mengecewakan ibu ya. Benar sekali Pak Burhan. Kamu sudah mengecewakan ibu hari ini. Itu artinya anak-anak akan berpikir terus, saya sudah mengecewakan guruku, merasa bersalah pada dirinya. Ya seperti itu ya. Yang kedua, siapa yang bisa jawab nomor 2? Berdiri di depan kelas sampai pembelajaran ibu guru selesai. Siapa suruh tidak mengerjakan PR? Ya, penghukum. Siapa yang sering melakukan seperti ini Bapak Ibu? Semua. Berarti tanpa saya menyuruh, tanpa saya bilang, Bapak Ibu guru sendiri yang merasa bahwa saya ini masih di posisi kontrol penghukum, guru yang penghukum, ya masih, dan saya juga masih sering melakukan seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, keempat dan kelima. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu guru sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi jangan berbuat seperti itu lagi. Ya, teman. Banyak siswa kita yang kita anggap teman. Ya, tidak apa-apa nak. Datang saja besok, tapi jangan diulangi lagi ya. Tapi kalau bukan sama guru kita lagi, dia akan merasa kehilangan, dia akan merasa kecewa. Yang keempat, pertanyaan keempat, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ini? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa dia? Pemantau. Wah, hebat. PPG kita ya bisa jawab. Pemantau. Benar. Kita pantau. Kalau dia tidak kerjakan tugas, maka dia tidak akan dapat nilai. Ini bukan penghukum ya. Hukum ketika kita berikan hukuman fisik, verbal, seperti itu. Yang kelima, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Kita sebagai guru
bisakah kita jadi guru sebagai posisi manajer? Bagi anak-anak kita di kelas Bapak Ibu, penting sekali. Ya, penting sekali. Cuma kita lebih memperhatikan biasa, lebih mementingkan egois kita ya, ego kita. Sudah langsung naik tingkat dewa biasa pemikiran kita bahwa bagaimana saya mau mengubah ini anak dengan kekerasan. Ternyata dia tidak akan berubah kalau diberikan kekerasan. Coba kita sebagai posisi control manager ya, mungkin anak-anak kita bisa akan berubah. Ya, kita masuk di posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita masuk yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Saya akan putarkan videonya. Kemarin saya membuat restitusi, segitiga restitusi di kelas ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh tugas saya di demonstrasi kontekstual. Di sini kasusnya bahwa seorang siswa kelas 4 tidak mengerjakan tugasnya ya, malah tidur-tiduran. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Silakan disimak dulu ya. Oke, baik. Kenapa saya tidak mengerjakan tugas seperti teman-temannya? Oke, Ferel, semua orang itu pernah membuat masalah ya, termasuk Brenda juga. Namun setiap pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugasnya? Oke, dan ini adalah salah satu tugas dari validasi tindakan yang salah dengan keyakinan kelas. Dari tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tugas saya sebelumnya itu tentang bertanya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam kelas. Tadi itu siswa saya atas nama Ferel, dia tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, saya tidak langsung menghukum. Saya berinisiatif untuk memanggil ini anak. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Katanya dia malas, dia mengantuk karena semalam dia bermain game. Saya panggil ke meja saya dan saya tanyakan apa penyebabnya. Ternyata itu penyebabnya. Si Ferel ini tidak mengerjakan tugasnya karena mengantuk. Dan apa validasi tindakan yang salah? Dia tidak bertanggung jawab. Dan saya menanyakan bagaimana keyakinan kelas kami. Ada dalam keyakinan kelas kami yaitu bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Yaitu tadi salah satu contoh kasus. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami contoh kasus yang lain. Mungkin anak-anak kita terlambat, anak-anak kita tidak mengerjakan tugas di kelas, anak-anak kita malas belajar, anak-anak kita malas membawa buku cetaknya. Tanyakan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tanyakan apa masalahnya,
tanyakan bagaimana kira-kira solusi yang dilakukan, masalah penyelesaian masalahnya seperti apa. Ya, contohnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, demikian pemaparan atau diseminasi materi yang boleh saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Ada 7 bagian tadi dalam budaya apa? Budaya positif. Yang pertama tadi perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh Bapak Ibu mengerti. Atau adakah yang mau ditanyakan dari ke-7 konsep inti budaya positif yang boleh saya share hari ini? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin dalam kelasnya saya mau bagaimana kira-kira menanggapi anak-anak seperti ini. Kira-kira saya harus melakukan apa? Mungkin kita bisa sharing, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang menarik dari materi hari ini tentang budaya positif? Ya, silakan Pak Guru Hans. Ya, silakan Pak Guru Hans. Ya. Ya, pertama kita beri harus dulu untuk sebenarnya mungkin saya ingin kira-kira kali mungkin selama diperhatikan kondisi baru yang bisa dilakukan saya amati ada satu anak dia terlambat sejak saya mengajar dia 2 tahun yang lalu tidak ikut kelasnya sampai setelah dia naik kelas 5 pun saya masih menemukan anak itu terlambat setiap pagi. Nah, mungkin waktu saya juga sebagai guru kelasnya memberikan kebijakan juga ya. Tapi tentunya guru kelas 5 ada juga aturan tersendiri. Nah, mungkin saya tidak apalagi aturan kebijakan yang dibuat itu mungkin untuk kebaikan anak ini ada perubahan nilai-nilai yang mungkin secara khusus dia bisa disiplin sudah dilakukan oleh guru kelasnya, tapi anak ini masih masalah yang sama yang dilakukan. Mungkin bisa berbagi kalau informasi yang bagus sehingga kami juga secara khusus bisa menangani anak-anak seperti ini ke depan bisa tidak menjadi hakim atau penghukum buat anak-anak kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Guru Hans dulu. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Guru. Yang saya simak tadi dari pertanyaan Pak Guru Hans, 2 tahun lalu memiliki murid yang masih saja terlambat ya Pak Guru ya. Dan mungkin bukan hanya pertanyaan Pak Guru Hans, tapi kita wali-wali kelas dan saya sampai hari ini masih memiliki siswa yang masih terlambat ya. Yang saya pelajari Pak Guru ya dari modul 1.4 ini, di sinilah kita belajar tentang budaya positif. Bagaimana kita menggali nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa. Itulah pentingnya kita membuat namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, bukan aturan-aturan kelas. Karena kalau aturan-aturan kelas yang kita lakukan, maka siswa akan hanya taat pada aturan itu di kelas 5. Tapi tidak taat di aturan kelas 6 karena berbeda. Tapi jika kita menggali nilai-nilai apa yang ada dalam diri siswa kita, maka mungkin itu akan terus dalam jangka panjang ya. Bagaimana anak itu akan menjalani kehidupannya. Contoh seperti yang disampaikan Pak Guru Hans, siswa ini masih sering terlambat dan saya juga akan melakukannya karena ada siswa saya yang sampai hari ini masih seperti itu. Ya alasannya kalau siswa saya karena bapaknya yang lambat bangun. Ya, jadi saya akan berpikir apa kira-kira solusi yang akan saya berikan lakukan supaya anak ini bisa mengetahui nilai-nilai apa yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak akan terlambat lagi, tidak akan terlambat mengikuti pembelajaran. Ya, itulah yang saya sudah jelaskan tadi tentang posisi kontrol guru.
di mana kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer, seorang yang mengetahui apa kebutuhan peserta didik kita. Kita harus cari tahu apa masalahnya, ya Pak Guru, kenapa dia terlambat. Contoh kayak saya sudah menanyakan siswa saya ada namanya Patrick. Saya tanya kenapa nak suka terlambat setiap hari. Saya tidak menghukum. Awalnya saya tidak menghukum. Saya hanya menanyakan kenapa setiap hari terlambat nak. Sudah jam 7.15 lebih baru kamu datang. Temanmu sudah ibadah. Dan dia mengatakan saya tidak terlambat Bu Guru. Bangun. Saya cepat bangun karena saya sudah tahu besok saya akan masuk sekolah. Hanya saja bapak saya yang lambat bangun. Jadi di sini masalahnya ada di bapaknya. Bagaimana caranya? Saya akan panggil bapaknya Pak Guru. Tanyakan bahwa anak kita ini sudah punya tanggung jawab, nilai-nilai tanggung jawab dalam dirinya untuk mau hadir di sekolah tepat waktu. Tetapi bapak yang lambat bangun. Sama dengan kasusnya Pak Guru Hans. Pak Guru Hans di sini harus jadi posisi manajer. Tanyakan apa masalahnya. Kalau memang siswa yang lambat bangun, berikan dia nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang harus dia terapkan? Nilai-nilai kebajikan ya bertanggung jawab, disiplin, seperti itu Pak Guru. Ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Pak Guru Hans. Kiranya menjadi posisi manajer yang baik sehingga ke depan anak-anak kita bisa belajar dengan baik, taat aturan dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Oke, mungkin tidak ada. Atau dari Ibu Kepala Sekolah ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, kepada Ibu dipersilakan. Maju ke depan. Ayo, oke baik Bapak Ibu, itu kan kita melihat betul untuk yang pertama yang saya mungkin bukan pertanyaan, tetapi yang pertama yang saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Melda itu adalah hal yang sering kita laksanakan, alami sebagai posisi kita sebagai pendidik di SD PSDB Makassar. Dan karena itu mudah-mudahan dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Melda saat ini betul-betul menyadarkan kita bagaimana peran kita sebagai pendidik dan tentang posisi-posisi sebagai guru tadi. Itu tentunya kita akan laksanakan ya di dalam kelas, tetapi dengan gaya, dengan bahasa kebajikan. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Karena jujur Bapak Ibu bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu juga yang akan disampaikan ke orang tua. Ya. Ucapan-ucapan kita tentang hal yang terjadi dalam kelas, misalnya ada kelas yang sering kosong, gurunya lambat masuk, itu juga akan disampaikan ke orang tua. Tentang kesadaran disiplin positif bagi anak-anak yang walaupun saya kira sudah banyak semua dan hampir semua kelas, kalau tidak ada gurunya berbaris sendiri masuk di kelas, itu kan salah satu sudah penanaman budaya sehingga siswa sudah merasa bahwa disiplin positifnya itu sudah dari dalam dirinya, bukan karena takut sama gurunya. Yang kedua, bahasa-bahasa yang kita gunakan kepada anak-anak. Kalau misalnya bahasa-bahasa kebun binatang, saya kira tidak ada guru yang menyampaikan seperti itu ya di dalam kelas. Misalnya disampaikan, misalnya anak-anak panjang rambutnya atau digunting rambutnya seperti apa, mungkin ukurannya kah atau rambutnya yang panjang, mungkin bahasanya kita seperti ini. Si A sangat ganteng, tetapi lebih ganteng kalau rambutnya dicukur. Ya, jangan disampaikan foto rambutnya karena ini kayak anak, sudah kayak anak, misalnya kayak anak preman ya, sehingga bahasa-bahasa itu akan
dibilang ibu guru anak preman. Ya, pasti orang tuanya menyampaikan, sampaikan ke ibu guru, saya bukan anak preman. Ya, seperti itu. Yang kedua, soal siswa yang terlambat, sekali-kali jangan dikasih bahasa bahwa kalau kamu terlambat pulang dengan ini karena itu akan anak-anak ikuti. Ya, misalnya kalau kamu terlambat lagi besok pulang saja dalam kaki pulang, nanti anak-anak pulang betul, kita yang kewalahan. Jadi sampaikan bahasa seperti yang disampaikan Ibu Matilda bahwa besok tidak boleh lagi kan tidak boleh menggunakan kata tidak ya. Ya. Besok pasti si A lebih cepat lagi datang. Ya. Saya kira bahasa persoalan penggunaan bahasa yang kita gunakan ke anak-anak sekali lagi bahwa anak SD yang kita bina ini betul-betul apa yang kita ucapkan itu yang disampaikan ke orang tua. Saya kira itu saja, terima kasih, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah sudah menambahkan tadi materi-materi yang saya sampaikan. Betul yang disampaikan Ibu bahwa mungkin lebih ke cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sama siswa kita. Jujur, kadang saya terbawa emosi ketika berulang kali saya sudah sampaikan sama siswa. Mungkin Bapak Ibu guru juga merasakan hal yang sama, bukan cuma saya tapi semua. Jadi kadang kita terbawa emosi, padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang budaya positif, itu luar biasa Bapak Ibu bagaimana mengontrol posisi kita, bagaimana mengontrol perasaan kita. Ya, semoga kita jadi lebih baik guru yang memiliki posisi kontrol yang lebih baik. Ya, demikian presentasi saya atau pemaparan materi saya pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu semua boleh memahami materi yang boleh saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita sharing di tempat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus dahsyat. Semangat pagi.
Oke, masing-masing menuliskan boleh? Tulis. berani untuk menghormati, tidak membuli, piket sesuai jadwal, saling menghormati, saling menghargai. Oke. Keyakinan selas, tidak menfitnah, sama ya, saling menghargai. Apalagi disiplin, tidak membeda-bedakan teman. Oke, tidak masuk ya. Oke, jadi kita mengambil keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai, saling menghormati, membuang sampah pada tempatnya, disiplin. Apalagi piket sesuai jadwal. Apalagi saling menghormati, piket sesuai jadwal, menyapa guru,
menghargai, tidak apa ini, permisi saat lewat di depan orang yang lebih tua ya. Oke, boleh. Nah, ada ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas kita hari ini. Oke. membuat keyakinan kelas dan akan menerapkannya ke depan, selalu berkomunikasi dengan saya dari kelas 4A. Kami sudah membuat keyakinan kelas dan akan menerapkannya ke depan. Sukses selalu. Hai, perkenalkan nama saya Berli dari kelas 4A. Kami sudah membuat keyakinan kelas dan kami akan menerapkan untuk kedepannya. Sukses selalu, Bapak. Kami sudah membuat keyakinan kelas dan kami akan
Selamat pagi, Ferel. Silakan duduk, Nak. Ferel tahu ya kenapa ibu dipanggil di sini? Oke, baik. Kenapa Ferel tidak mengerjakan tugas seperti teman-temannya? Oke, Ferel, semua orang itu pernah berbuat salah ya, termasuk Ferel juga. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak menunjukkan tugasnya? Kira-kira Ferel masih ingat tidak ya dengan tugas kita? Kalau masih ingat, dan kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Bu? Kira-kira masih ingat tidak keyakinan yang kita buat di kelas? Ya, ternyata Ferel masih ingat ya. Lalu, apakah Ferel punya solusi untuk masalah ini? Ya, terima kasih banyak ya Ferel ya. Ibu guru sangat apresiasi buat Ferel karena bertanggung jawab. Sekarang Ferel boleh kembali ke tempat duduknya ya. Ya, silakan. Thank you.